Mei, Hiroshi Kato, ini yang tertulis Hiroshi Kato, ya, itu sudah nggak jadi rektor, sudah ganti nama rektornya. Jangan menyerang pribadi. Fokus kepada kajian ilmiah. Lakukan misalnya kalau nggak mau ke Jakarta face to face, ya buat video analisa untuk membantah. Nanti saya analisa lagi. Itu sudah berbeda banget, ya. Saya nggak bisa bilang palsu, mungkin 99% saja palsunya, gitu ya. Rizmon Sianipar, salah seorang pembenci Pak Jokowi, hari ini betul-betul babak belur, sahabat. Dimana kita tahu bahwa ada seorang ahli digital forensik namanya Yusowa itu tampil ke publik dan membeberkan ternyata ijazah Rizmon Sianipar juga ini yang mengaku-ngaku S2 keluaran Jepang itu ditemukan oleh sang ahli Pak Yusowa 99% identik palsu. Jadi ada ijazah pembanding dengan tahun yang sama yang beliau keluarkan. Padahal dialah yang salah satunya sangat getol bicara ke publik bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, dan terakhir ini yang dia persoalkan lagi adalah skripsinya. Nah, ini saya kira luar biasa bagi publik ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Orang seperti ini juga masih ada saja yang percaya. Tapi itulah watak-watak netizen 62. Kadang-kadang mudah terbawa emosi, mudah tergiring arus. Karena terus diinformasikan ke publik. Apalagi kita tahu bahwa selama ini Rizmon Sianipar juga banyak dihadirkan di TV-TV swasta untuk bicara, di podcast-podcast untuk bicara. Jadi seolah-olah memberikan legitimasi yang kuat bahwa apa yang dia sampaikan itu terkait dengan ijazah Pak Jokowi bukan data yang bersumber dari tong sampah. Nah, hari ini dia sendiri kemudian terpojok karena Pak Yusowa, sang ahli digital forensik atau forensik digital, itu menemukan ijazahnya 99% palsu. Coba kita dengar seperti apa perdebatannya yang saya kira ini sangat alot. Yang paling parah, saya nggak tahu gimana dia merancang, ya, mengatakan ini asli, ya. Kalau kita terjemahkan ijazah S2 ini bulan Maret, 16 Maret, memang wisuda di Yamaguchi selalu Maret sama Oktober. 16 Maret 2006, ya. Dia nggak tahu tahun Hensi, ya. Jadi dibuat sama tetapi yang diganti tanggalnya, wah keliru banget ya, gitu ya. Dikiranya 2008 satunya gitu kan, mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti ini tahun 2006 dan ini tahun 2006, ya. Dan tahun 2006 bulan Mei, Hiroshi Kato, ini yang tertulis Hiroshi Kato, ya, itu sudah nggak jadi rektor, sudah ganti nama rektornya. Ini kesalahan-kesalahan fatal. Kita nggak perlu menganalisis fisiknya lagi sebenarnya. Jadi ya saya, Dr. Tifa maupun Pak Roy, ya harus siap untuk dibantah secara ilmiah, tetapi jangan ad hominem ya. Jangan menyerang pribadi. Fokus kepada kajian ilmiah. Lakukan misalnya kalau nggak mau ke Jakarta face to face, ya buat video analisa untuk membantah. Nanti saya analisa lagi. Itu sudah berbeda banget, ya. Saya nggak bisa bilang palsu, mungkin 99% saja palsunya, gitu ya. Tapi berbeda banget, ya. Hurufnya di sini sangat rapi. Ini rata kanan, rata kiri. Di sini melenceng. Ya, saya nggak tahu bagaimana ada ijazah yang seperti itu, gitu ya. Justru bahwa perdebatan ilmiah dibalas juga dengan bantahan itu hal biasa dalam hal ilmiah, bantah-bantahan. Kau punya metode apa, saya punya metode ini, gitu. Asal jangan merendahkan pribadi. Kalau benar ini terjadi, sahabat, maka tidak bisa dihindari. Jadi Rizmon ini bisa berlapis-lapis hukum yang kena. Pertama karena dia menyebarkan hoax soal ijazah Pak Jokowi yang palsu. Kemudian tudingannya juga yang terakhir ini soal skripsi yang palsu. Karena UGM juga sudah mengungkapkan fakta-fakta bahwa dokumen-dokumen itu ada semua dan bahkan sudah diperhadapkan ke Mabes Polri.
termasuk sahabat-sahabat Pak Jokowi sendiri berbondong-bondong datang di Mabes Polri menjadi orang yang bersaksi terhadap laporan tersebut. Akhirnya dinyatakan bahwa ijazah Jokowi identik asli oleh pihak Mabes Polri. Nah, kalau benar bahwa ijazah Rismon Sianipar juga ini diduga palsu, bahkan 99% menurut Pak Joshua, maka ini bisa menjadi pidana pemalsuan, dan itu ancaman hukumannya, apalagi dia beberkan di podcast selama ini terkait dengan Pak Jokowi, itu bisa-bisa dia juga kena undang-undang IT. Dia ini makhluk 6 tahun ancaman hukumannya. Waduh, tidak main-main, luar biasa ini. Nah, apa yang menjadi hikmah di balik ini semua? Karena itu sebaiknya memang orang-orang yang sangat kritis hari ini itu bercermin dulu lah. Kalau mau mengungkapkan sesuatu di publik, jangan-jangan kamu sendiri orang yang bermasalah, seperti yang dialami oleh Rismon Sianipar ini. Nuduh orang lain ijazahnya palsu, ternyata ijazahnya yang paling bermasalah. Nah, ini tidak main-main, karena Rismon Sianipar ini ahli forensik digital. Pasti tahulah ya bagaimana kalau ahli yang melihat itu dengan data dan fakta yang konkret. Dan itu kalau kita lihat di video yang saya tayangkan tadi, jelas ada 2 data dokumen yang diperbandingkan. Satu mungkin ijazahnya Rismon, yang satu ijazah dengan tahun yang sama, yang keluarannya di Jepang. Bahkan di situ detail rektor yang menjabat di tahun 2005 ya, ternyata sudah bukan rektor yang tertulis di ijazahnya Rismon. Nah, itu sahabat, artinya ke depan ini kasus ini akan semakin luar biasa menjadi perbincangan, dan tentu kita berharap Mabes Polri, atau kalau hari ini kasusnya sudah ada di Polda Metro Jaya, ini juga bisa menjadi tambahan laporan ya, bahwa Rismon ini diduga juga ijazahnya palsu itu, dan data awalnya sudah ada, itu yang disampaikan oleh Pak Joshua. Nah, belum lagi Dokter Tipa itu juga sudah banyak dibongkar, ternyata juga ijazahnya disinyalir palsu. Jangan-jangan semua ini adalah orang-orang yang memiliki ijazah palsu yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini. Ini bahaya sekali ya, jadi senjata makan tuan istilahnya. Dan lagi-lagi kalau ini terjadi, maka semakin terjungkallah Rismon Sianipar ini. Dia akan menjadi pesakitan, akan berada di balik jeruji besi. Nah, pantas saja minggu-minggu lalu ini dia merengek-rengek menyebut nama Pak Prabowo, dan di situ ironisnya sambil dia merengek-rengek ke Pak Prabowo, masih saja menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Jadi berupaya memecah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan sepertinya memang targetnya seperti itu. Jadi targetnya ini saya melihat semua ada rangkaian untuk prakondisi 2029. Mereka sengaja menabur kebencian di antara 2 tokoh ini. Nah, untungnya Pak Prabowo menyadari bahwa ini semua adalah hal yang tidak benar, yang mesti Prabowo sendiri sebagai seorang presiden harus memang bersikap tegas bagaimana mendorong kasus ini supaya betul-betul pihak kepolisian Republik Indonesia sangat produktif menangani kasus ini on the track. Dan kalau kita melihat perdebatan 2 hari terakhir ini sepertinya akan banyak tersangka. Dan yang paling valid adalah Roy Suryo, Tipa, kemudian Rismon Sianipar ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.